With a shot from the edge of the penalty area, went straight down the throat of goalkeeper. Penampilan impresif timnas Indonesia yang sukses mengalahkan Arab Saudi, terus mendapat pujian termasuk taktik jenius milik pelatih Shin Tae-yong. Dalam matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 hari Selasa, 19 November 2024, lalu, timnas Indonesia berhasil membuat kejutan dengan taklukan Arab Saudi. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, 2 gol dari Marcelino Ferdinand jadi kunci keberhasilan skuad Garuda raih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi kali ini. Selain jadi kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, hasil kemarin juga membuat timnas Indonesia untuk kali pertama dalam sejarah bisa mengalahkan Arab Saudi. Tak heran jika penampilan impresif timnas Indonesia tersebut mendapat banyak sorotan, termasuk salah satu pemain asal Spanyol, Roger Bonet Badia. Dalam cuitan di media sosial resminya, bek berusia 29 tahun tersebut memuji taktik jenius yang dipakai Shin Tae-yong untuk meladeni perlawanan Arab Saudi. Menurutnya, keputusan Shin Tae-yong yang mengorbankan satu pemain di lini depan untuk meningkatkan daya bertahan, sukses membuat Garuda menghentikan serangan tim tamu. Timnas Indonesia bertahan dengan formasi 5-4-1 saat melawan Jepang, tetapi hari ini beralih ke formasi 5-3-2 saat melawan Arab Saudi, tulis Roger Bonet. Shin Tae-yong mengorbankan satu pemain untuk bertahan lebih dalam guna menambah pemain lain yang lebih tinggi di lapangan untuk transisi menyerang. Itu berhasil dengan baik, tambah pemain yang musim ini memperkuat PSIS Semarang tersebut. Indonesia defended in A541 formation against Japan but switched to A532 setup today against Saudi Arabia. Sebagai informasi, dalam laga menghadapi Arab Saudi kemarin pelatih Shin Tae-yong memang memaksimalkan peran gelandang dan pemain bertahan untuk melakukan fast break. Mengandalkan umpan akurat dari Tom Haye dan kecepatan Kelvin Verdong, beberapa kali timnas Indonesia berhasil menembus pertahanan Arab Saudi lewat skema serangan balik. Meski jumlah tembakan dan ball possession timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi, namun dari segi shoot on target alias tembakan ke mengarah ke gawang, skuad Garuda unggul jauh ketimbang The Green Falcons. Ini menandakan bahwa serangan timnas Indonesia jauh lebih berbahaya dan mengancam ketimbang Arab Saudi. Sementara itu, setelah laga menghadapi Arab Saudi, anak asuh Shin Tae-yong bakal kembali ke klub masing-masing dan menanti matchday ke-7 bulan Maret tahun depan. Menurut jadwal FIFA, skuad Garuda akan bertemu dengan Australia di pertandingan tandang pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia diprediksi bisa memberikan kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses mengunci kemenangan dengan skor 2-0 saat berhadapan dengan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Tambahan 3 poin membuat Indonesia sementara naik di posisi ketiga klasemen. Di sisi lain, laga Australia melawan Bahrain berakhir dengan skor imbang 2-2 yang membuat jarak mereka dengan Socceroos hanya 1 poin. Nantinya hanya 2 tim terbaik yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dan posisi ketiga dan 4 melaju ke babak selanjutnya. Jurnalis media global asal Amerika, ESPN, Gabriel Tan, memberikan tanggapannya terkait kondisi timnas Indonesia. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi momentum besar bagi skuad Garuda. Hasil ini akan membuat mereka datang dengan kepercayaan diri saat melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret tahun depan. Terlepas dari kekalahan atas Jepang, ya Indonesia jadi tim paling mengesankan, adalah jawaban yang paling mudah. Terlebih lagi setelah kemenangan luar biasa pada hari Selasa atas Arab Saudi, kata Gabriel dilansir dari laman ESPN. Performa Indonesia sebenarnya cukup baik sebagai perwakilan dari ASEAN. Mereka sukses menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain sebelum akhirnya tumbang dari Cina dan Jepang. Kekalahan dari Bahrain juga cukup kontroversial karena sebelum itu, mereka layak mendapatkan banyak pujian, kata Gabriel. Namun meraih hasil imbang melawan tim yang lebih hebat bukanlah sesuatu yang belum pernah mereka lakukan, imbuh Gabriel. Sebagai tim yang tidak diunggulkan, selalu ada kemungkinan untuk membuat frustasi para pemain, meskipun mereka merasa tidak beruntung, Gabriel menegaskan. Karena tidak dapat meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain, dengan seluruh negara menangis karena tambahan waktu yang diberikan setelah menit ke-90, yang membuka jalan bagi gol penyeimbang dari Bahrain, dilanjut Gabriel. Gabriel menambahkan, ini menjadi alarm bagi tim lain bahwa skuad Garuda bisa jadi ancaman nyata. Namun, mereka harus hati-hati karena lawan di babak kualifikasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena memiliki ranking FIFA lebih baik. Tidak mungkin bagi Indonesia untuk tidak terbawa suasana. Dan mereka boleh bermimpi, namun dengan tetap berhati-hati. Mereka baru berada di awal perjalanan ini.
Jadi mungkin saja 2026 akan menjadi siklus Piala Dunia yang terlalu cepat bagi mereka, ditutup Gabriel. Pelatih Bahrain Dragan Talajic menyatakan timnya kini bersiap menghadapi Jepang dan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret. Ia menyebut dua pertandingan ini sebagai laga sulit. Bahrain harus puas bermain imbang 2-2 lawan Australia. Hasil imbang tersebut membuat Bahrain kini tertahan di peringkat kelima. Meski demikian, Bahrain masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia dan bisa menentukan nasib mereka di tangan sendiri. Syaratnya, mereka harus memetik hasil bagus di 4 laga tersisa. 2 laga Bahrain di bulan Maret adalah laga tandang lawan Jepang dan timnas Indonesia. Talajic menyadari bahwa laga lawan Jepang dan timnas Indonesia bakal jadi laga yang sangat sulit. Kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya. Setiap laga jadi laga yang sulit, duel lawan Jepang dan Indonesia akan sangat sulit. Namun pemain sudah siap untuk hal itu, ujar Talajic dalam video konferensi pers yang diunggah oleh akun media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain. Bahrain gagal memetik poin penuh setelah kebobolan di menit ke-6 injury time babak kedua oleh Kusiniengi. Talajic menyatakan timnya bakal terus bekerja keras mengejar mimpi tampil di Piala Dunia. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik. Kami akan bertarung demi negara ini. Kami akan berusaha, bekerja keras, dan bersiap dengan baik, ungkap Talajic. Bahrain menjalani sisa 4 laga dengan kondisi cukup berat. Pasalnya, mereka hanya punya 1 laga kandang yaitu melawan Arab Saudi. Sedangkan sisa 1 laga lainnya di bulan Juni adalah tandang ke markas Cina. Timnas Indonesia berhasil meroket di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengandaskan Arab Saudi dengan skor 2-0. Skuad Garuda memerlukan kemenangan pada saat menjamu The Green Falcons di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Mereka hanya mampu mengumpulkan 3 poin dari 5 laga dan terbenam di dasar klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tekanan terhadap Shin Tae-yong membuncah menjelang laga ini, dan sang pelatih asal Korea Selatan menurunkan starting lineup terbaiknya. STY tampaknya bisa bernapas lega dengan penampilan timnas Indonesia di babak pertama dengan Marcelino Ferdinand berhasil membawa mereka unggul pada menit ke-32. Sang gelandang serang Oxford United menyelesaikan sebuah serangan balik cepat dan skor 1-0 mengakhiri paruh pertama. Di babak kedua, timnas Indonesia kembali berhasil memaksimalkan peluang serangan balik cepat pada menit ke-57. Kerja sama Marcelino dan Kelvin Verdong berbuah peluang emas, dan sang wonderkid kembali membubuhkan namanya di papan skor. Timnas Indonesia pun berhasil mempertahankan skor 2-0 atas Arab Saudi dan itu sangat berguna untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Berkat kemenangan ini, skuad Garuda memiliki 6 poin dari 6 laga, menanjak ke urutan ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong memiliki raihan poin yang sama dengan Australia, Cina, dan Arab Saudi. Hanya Australia yang memiliki selisih gol lebih baik, yaitu +1, selagi timnas Indonesia memiliki selisih gol -3. Arab Saudi juga punya -3 namun skuad Garuda unggul dalam hal head-to-head, sedangkan Cina turun ke urutan kelima dengan selisih gol jauh -10. Jadi sejarah pertama kalinya timnas Indonesia menang atas timnas Arab Saudi. Hasil ini sekaligus membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Duel timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih menang 2-0. Kedua gol itu disarankan oleh Marcelino Ferdinand. Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini juga menjadi kemenangan pertama Indonesia atas Arab Saudi di semua laga kompetitif. Menurut data Transfermarkt, kedua tim sudah bersua sebanyak 14 kali termasuk malam ini. Arab Saudi menang 11 kali dan hanya 2 kali imbang. Indonesia cuma bisa menang 1 kali tetapi kemenangan itu sangat krusial untuk membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 6. Anak asuh Shin Tae-yong unggul dalam hal produktivitas gol dari Arab Saudi. Indonesia memiliki selisih gol 3 tetapi dengan rincian 6 gol dan 9 kemasukan. Sedangkan, Arab Saudi juga punya selisih gol -3 tetapi mencetak hanya 3 gol dan kebobolan 6. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia di matchday 7. Laga itu baru berlangsung 20 Maret 2025 di kandang lawan.
Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia benar-benar sangat panas bagi pelatih, tak terkecuali Shin Tae-yong. Dua pelatih sudah menjadi korbannya, yakni Graham Arnold dan Roberto Mancini. Arnold terpaksa melepaskan kursi pelatih timnas Australia pada 20 September 2024 setelah kalah kandang 0-1 dari Bahrain dan ditahan Indonesia 0-0 di Jakarta. Fans Australia tak bisa menerima start buruk itu dan Arnold menyadarinya. Pelatih berusia 61 tahun itu kemudian digantikan Tony Popovic. Dalam sentuhan pertamanya, Popovic berhasil membawa Australia menang 3-1 atas Cina, menahan tuan rumah Jepang 1-1, dan bermain 0-0 dengan Arab Saudi. Hasil-hasil itu menempatkan Australia ke posisi kedua klasemen grup C dengan 6 poin. Sebulan setelah Arnold mundur, giliran Roberto Mancini yang dihantam badai. Tekanan terhadap pelatih asal Italia itu sebetulnya sudah muncul sejak bermain kandang 1-1 versus timnas Indonesia dalam laga pembuka grup C. Walau kemudian membawa pulang kemenangan 1-2 dari kandang Cina, Mancini tetap terancam. Ketika kalah 0-2 dari Jepang di kandang sendiri, ancaman itu makin menjadi-jadi. Puncaknya terjadi setelah ditahan Bahrain 0-0 di depan para pendukung sendiri di Jeddah. Pada 24 Oktober 2024, panasnya kursi pelatih timnas Arab Saudi memaksa Mancini untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic juga sudah sempat digoyang sangat kencang buntut 3 kekalahan beruntun dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Untunglah, untuk sementara goyangan itu reda setelah Cina menekuk timnas Indonesia 2-1. Apalagi kemudian menang 1-0 di kandang Bahrain pada 14 November lalu. Tekanan kini jatuh ke Dragan Talajik, pelatih timnas Bahrain. Talajik mengemis kepada fans timnas untuk tetap percaya kepada timnas dan berjanji segera bangkit. Yang terbaru, Shin Tae-yong merasakannya di timnas Indonesia. Setelah skuad Garuda kalah 0-4 dari Jepang pada 15 November lalu, desakan agar pelatih asal Korea Selatan itu mundur mulai menggema lewat tagar Esteot. Timnas Indonesia kini berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Tim nasional Indonesia babak belur dihajar Jepang di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda tepatnya kalah dengan skor 0-4. Awalnya timnas Indonesia dapat bermain baik di awal babak pertama. Namun, Jepang akhirnya berhasil mengeluarkan permainan terbaiknya dan mencetak 2 gol di babak pertama lewat Justin Hubner dan Takumi Minamino. Lalu 2 gol lagi tercipta di babak kedua gara-gara gol Hidemasa Morita dan Yukinari Sugawara. Dengan kekalahan itu, timnas Indonesia kian terpuruk di dasar klasemen grup C ya. Garuda menempati peringkat ke-6 dengan 3 poin dari 3 imbang dan 2 kekalahan. Sementara Jepang mantap di peringkat pertama dengan 13 poin, hasil dari 4 kemenangan dan 1 imbang. Timnas Indonesia secara mengejutkan tidak bermain total bertahan seperti yang diperkirakan. Skuad Garuda bermain terbuka dan bahkan beberapa kali mampu menekan pertahanan Samurai Biru, julukan timnas Jepang. Meski secara penguasaan bola Jepang sangat unggul, timnas Indonesia setidaknya mampu menciptakan 2 peluang di babak pertama. Salah satunya bahkan shot on goal saat Ragnar Oratmangon berduel dengan kiper Jepang, Zion Suzuki di awal laga. Hingga pertengahan babak pertama, timnas Indonesia masih menahan Jepang 0-0. Namun, di menit 35 Jepang justru berhasil unggul karena gol bunuh diri Hubner. Hubner sejatinya mencoba menghalau bola, namun arah bola justru masuk ke gawang sendiri. Setelahnya, Jepang pun masih bisa menambah keunggulan. Tepatnya pada menit 40, Takumi Minamino berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Jepang mampu memaksimalkan 5 tembakan yang diciptakan di babak pertama menjadi 2 gol. Memasuki babak kedua, Jepang tampil lebih menekan. Tak heran babak kedua baru berjalan 4 menit, Samurai Biru langsung cetak gol lagi. Gol Jepang akhirnya tercipta lagi, tepatnya pada menit 69. Kali ini giliran Yukinara Sugiwara yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 0-4 tak berubah sampai laga berakhir. Timnas Indonesia gagal mencuri poin dari Jepang. Setelah Kevin Dix, kini timnas Indonesia dipastikan bakal ketambahan amunisi baru lewat pemain keturunan yang baru saja tiba di Jakarta hari ini, Rabu, 13 November 2024. Mereka adalah Tim Gepens dan Dion Marks, 2 pemain muda dari Liga Belanda tersebut terpantau sudah tiba di tanah air.
Dari postingan di media sosial yang beredar, kedua pemain tersebut hadir di Indonesia bersama agen dari Indonesia, Fardi Bahdim. Menurut keterangan dari pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, disebutkan bahwa tim Gepens dan Dion Marks bakal menjalani proses perpindahan kewarganegaraan. Ada dua yang sedang diproses, Dion dan tim. Tanggal 14 dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview dan sebagainya, diucapnya pada 9 November 2024 lalu. Meski bakal hadir di Jakarta, namun Indra belum memastikan apakah kedua pemain itu sudah sah menjadi bagian skuad Merah Putih. Karena menurutnya, yang menentukan adalah federasi, dalam hal ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau sudah bersalaman dengan ketum kami, itu pasti. Kalau belum salaman, belum pasti. Kami sebagai pelatih hanya memberikan rekomendasi, ada dua. Apakah itu bisa atau tidak, nanti tergantung proses federasi kita, katanya. Upaya naturalisasi kedua pemain itu disebut-sebut untuk memperkuat skuad Merah Putih U20 di laga Piala Asia yang akan diselenggarakan di Cina, Februari 2025 mendatang. Timnas sebelumnya sudah memanggil Dion di Toulon Tournament pada Juni lalu dalam rangkaian pemusatan latihan di Italia. Pemain kelahiran Belanda itu saat ini memperkuat klub Nijmegen. Adapun tim Gepens saat ini membela klub FC Ermeng di Belanda. Pemain berusia 19 tahun itu telah tampil di berbagai laga di level U18 dan U21, seperti Keukenkampioen Divisie, U18 Division, dan Eredivisie. Andai proses naturalisasi tim Gepens dan Dion Marks rampung, maka timnas Indonesia ketambahan 3 pemain keturunan baru bulan ini. Sebelumnya pada Jumat, 8 November 2024, lalu, skuad Garuda resmi ketambahan Kevin Dix yang sah menjadi WNI setelah mengambil sumpah dan janji kewarganegaraan di Copenhagen, Denmark. Kehadiran Kevin Dix bakal jadi amunisi berharga timnas Indonesia senior yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan konfirmasi. Ia menjamin Kevin Dix akan bermain dengan timnya menghadapi Jepang. Kevin Dix baru sampai di Indonesia pada Selasa, 12 November 2024. Ia langsung mengikuti latihan bersama skuad Garuda di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada petang harinya. Kevin Dix akan menjadi pengganti Mes Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu tidak dilepas FC Twente ke timnas Indonesia karena cedera hamstring. Tidak usah khawatir, Kevin Dix akan dimainkan 100%, ujar Shin Tae-yong kepada wartawan di Stadion Madia. Lebih lanjutnya, Shin Tae-yong juga memuji kekuatan Jepang. Ia menganggap Samurai Biru sebagai yang terbaik di Asia dan nomor 1 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua pemain baru saja bergabung dan ini harinya persiapan dan antisipasi lawan dengan baik, itu tutur Shin Tae-yong. Seperti yang kita tahu, tim Jepang terbaik di Asia dari peringkat FIFA. Yang penting percaya diri dari pemain, baik dari segi fisik, dari manapun kita tidak akan kalah secara mental dari mereka, kata Shin Tae-yong. Seperti yang saya bicarakan, di grup ini Jepang terbaik dan nomor 1 di Asia. Tim Jepang ini pelatih Haji Memoriyasu tampil dengan baik, Shin Tae-yong menjelaskan. Organisasi dengan baik dan kita harus mempersiapkan ini dengan benar-benar. Aika, hasil bisa berubah dan saya tidak bisa memprediksi hasilnya, imbu Shin Tae-yong. Kevin Dix langsung ikut sesi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alih-alih merasa lelah karena perjalanan jauh, Dix langsung menggeber latihan dengan para pemain timnas Indonesia. Momen menarik juga terjadi sebelum skuad Garuda memulai latihan, di mana Dix memperkenalkan diri di tengah-tengah pemain. Setelah itu, mereka memulai latihan dengan berlari memutari lapangan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya, Dix mendapat pelukan hangat dari pelatih Shin Tae-yong di hotel tempat tim menginap. Ia mengaku sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Bintang veteran timnas Jepang, Yuto Nagatomo, memprediksi laga lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal jadi laga yang sulit. Di atas kertas, Jepang yang saat ini ada di posisi 15 dunia layak untuk diunggulkan lawan timnas Indonesia yang saat ini ada di peringkat 130 dunia. Namun Nagatomo tak melihat kekuatan kedua tim benar-benar memiliki perbedaan besar seperti jarak ranking kedua tim. Nagatomo justru tanpa ragu menyebut timnas Indonesia makin berkembang. Hal itu yang membuat skuad Garuda dinilai bakal menghadirkan perlawanan sengit. Tingkat permainan tim Indonesia semakin berkembang. Saya tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Seperti yang kita lihat di sini, ada banyak minat dari masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Saya sangat menantikannya, ditutur Nagatomo seusai latihan perdana timnas Jepang di Jakarta, Senin, 11 November 2024.
Nagatomo juga memberikan pujian pada antusiasme supporter Indonesia. Jepang yang bakal jadi lawan skuad Garuda mendapat sambutan luar biasa. Saya sangat tersentuh saat kami tiba di bandara. Para penggemar, Anda datang ke bandara dan menyambut kami. Dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya tahu bahwa negara ini luar biasa. Saya merasa sangat senang berada di sini dan juga sangat senang bisa bermain melawan Indonesia, ujar Nagatomo. Yuto Nagatomo saat ini sudah berusia 38 tahun. Kiprahnya yang paling dikenang adalah saat jadi bagian Inter Milan untuk kurun waktu yang terbilang lama, yaitu 2011 hingga 2018. Selain itu ia juga sempat membela Galatasaray dan Marseille. Jepang saat ini jadi pemuncak klasemen grup C dengan nilai 10. Sedangkan timnas Indonesia ada di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin. Pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers dipastikan bermain dengan FC Twente saat melawan Ajax Amsterdam dan berpeluang membela timnas Indonesia karena tidak jadi cedera. Kabar gembira datang kepada para pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, bek andalan timnas Indonesia, Mees Hilgers, dipastikan tidak mengalami cedera serius. Hal itu bisa dilihat dari nama Mees Hilgers yang masuk starting lineup FC Twente melawan Ajax Amsterdam dalam lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025. Hilgers dipastikan akan bermain sejak menit pertama dan mengawal lini belakang Tetukers. Munculnya nama Hilgers dalam lineup FC Twente jelas menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, bek berdarah Manado itu memang dikabarkan mengalami cedera hamstring. Hilgers mengalami cedera saat membela FC Twente melawan Willem II pada laga pekan ke-11 Liga Belanda 2024 hingga 2025 di Stadion Koning Willem II, Tilburg, 2 November 2024. Dalam laga itu, Mees Hilgers bermain sejak menit pertama, namun ditarik keluar pada awal babak kedua. Mees Hilgers juga absen saat FC Twente melawan OGC Nice pada pertandingan pekan keempat Liga Eropa 2024 hingga 2025 di Allianz Riviera, Nice, 7 November 2024. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, bahkan sempat memberi kabar soal kondisi Hilgers. Sumarji sempat memastikan bahwa bek berusia 23 tahun itu akan absen saat timnas Indonesia melawan Jepang. Sebelumnya, nama Hilgers masuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Hilgers diharapkan tidak menerima cedera parah saat melawan Ajax Amsterdam. Setelah resmi kedatangan Kevin Dix yang baru menyelesaikan naturalisasi, timnas Indonesia dikabarkan semakin dekat dengan kehadiran striker baru. Top skor Liga Belanda itu bahkan sangat percaya diri mengatakan jika dirinya akan segera disahkan sebagai pemain timnas Indonesia pada tahun 2025 nanti. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja merampungkan proses naturalisasi terhadap pemain asal Belanda keturunan Ambon, Maluku yaitu Kevin Dix. Bersama dua pemain timnas putri yaitu Noah Johanna Christina Cornelia Laatomu dan Estella Raquel Loupati, mereka resmi disumpah sebagai WNI, Jumat malam, 9 November 2024. Setelah menaturalisasi Kevin Dix, PSSI tampaknya masih belum berhenti berburu pemain keturunan susunya di Belanda untuk timnas Indonesia. Apalagi, Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam rapat paripurna bersama Komisi X DPR RI mengungkapkan jika pihaknya masih akan menambah pemain naturalisasi lagi. Ditambah lagi dengan fakta bahwa sampai saat ini pelatih Shin Tae-yong masih belum menemukan sosok yang tepat untuk mengisi sektor serang timnas Indonesia. Maka dari itu, sejumlah rumor bermunculan terkait siapa sosok striker keturunan Belanda yang kini tengah didekati oleh timnas Indonesia melalui PSSI. Satu nama yang kemungkinannya paling kuat muncul ke permukaan yaitu Mauro Zijlstra, striker keturunan Bandung yang pernah menempati ranking kedua top skor Liga Belanda. Musim lalu, ia mengoleksi 8 gol dan 1 assist dari 12 kali penampilan bersama NEC Nijmegen U21. Kini, ia mencoba peruntungan di FC Volendam. Rumor semakin dekatnya Mauro Zijlstra ke timnas Indonesia dikonfirmasi oleh Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya. Kabar ini ia terima dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Mauro Zijlstra saat ini sudah mengirim semua suratnya ke PSSI dan sudah sampai juga di PSSI. Karena saat aku bertemu dengan Pak Arya Sinulinga, Pak Arya juga bilang kalau suratnya sudah sampai di PSSI. Semua dokumennya dilihat dengan detail. Pak Arya bilang seperti itu, ujarnya. Namun, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa proses naturalisasi Mauro Zijlstra sedikit terhambat lantaran agenda timnas Indonesia di Piala Asia U20 pada awal 2025.
Sebagai informasi, Piala Asia U20 2025 akan berlangsung mulai 6 hingga 23 Februari 2025 di Cina. Timnas Indonesia menargetkan finish 4 besar demi lolos Piala Dunia U20. Proses naturalisasinya saat ini harus menunggu sebentar, karena pemain U20 Timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas. Sebentar lagi mereka bermain di Piala Asia, dipaparnya. Sebelumnya, Mauro Zijostra pernah mengatakan kalau dirinya hampir menyelesaikan proses naturalisasinya untuk memperkuat Timnas Indonesia.